Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa taqwah kama qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa idun karim halallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama alaykum fihi as-siyam fahumu yawmut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim fasabbihu rabbakum fihi wa azzimu wa tubu ila Allah wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini itu adalah hari kemenangan kita bersama-sama. Mari kita sanjungkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah haknya Allah dan itu adalah kewajiban kita untuk bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita termasuk ibadah Id seperti ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib pada kesempatan kali ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal untuk memasuki nanti pada waktu kita meninggal kecuali bekal takwa. Tanpa bekal takwa itu kita akan bahasa Jawanya kapiran, mungkin juga tersiksa. Naudzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seringkali hari ini disebut hari kemenangan. Idul Fitri, kembali ke fitrah. Ada dua makna. Yang pertama makna lahir, yang kedua makna batin. Kembali ke fitrah itu apa? Makna lahirnya itu adalah Idul Fitri itu kembali berbuka setelah kemarin-kemarin kita berpuasa. Oleh karenanya kita sebelum berangkat tadi disunahkan untuk bermakan makanan apapun bentuknya, agar berbeda dengan hari-hari selama Ramadan. Pagi hari kita tidak boleh, karena setelah subuh datang maka kita harus berpuasa. Itu perbedaannya dengan Ramadan kemarin. Itu makna lahir. Nah, makna batin, makna hakiki banyak tafsir, tapi saya sepakat dengan tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu adalah salah seorang penafsir besar yang ribuan tahun, mungkin 1400 tahun kurang sedikit sampai sekarang ini, atau 1300 tahun, itu tafsirnya masih dipakai sebagai rujukan-rujukan. Idul Fitri kembali ke fitrah. Itu fitrah itu bisa dipahami dari salah satunya ayat
30 surat 30. Ngingetnya gampang nggih Bapak Ibu. 30.230. Nah, harapannya mengapa saya kemukakan seperti itu, Bapak Ibu bisa ngecek, oh di surat 30 ayat 30. Suratnya Ar-Rum. Kalau 31 itu nanti Luqman surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Kontekskan dengan diri kita saat saya membaca tafsir terjemahan. Maka hadapkanlah, mari kita hadapkan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Marilah kita itu tidak menjadi kebanyakan manusia yang tidak mengerti itu. Tetapi kita mengertilah. Idul Fitri itu adalah kembali ke fitrah. Yang fitrah di situ ditafsirkan oleh Ibnu Katsir tadi adalah sebagai fitrah bertauhid. Tauhid hanya mengesahkan Allah, bertuhankan Allah. Bertuhankan Allah itu berarti tidak bertuhankan yang lain sama sekali. Bertuhankan yang lain itu adalah bertuhankan hawa nafsu, bertuhankan Tuhan-Tuhan yang disebut-sebut orang-orang yang tersesat itu. Bukan, Tuhan kita hanya Allah. Maka Idul Fitri itu dihiasi dengan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang membandingi Allah sama sekali. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas. Itu makna kembali ke fitrah. Tetapi mengapa kok fitrah ini kok cuma sekali dalam setahun? Itu sebetulnya Bapak Ibu yang saya hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita hanya diperingatkan oleh Allah, diberi pelajaran secara keras agar kita itu betul-betul Idul Fitri pada hari ini kita disyariatkan oleh Allah untuk puasa 1 bulan. Padahal kembali ke fitrah itu sejatinya setiap hari, bahkan setiap saat, setiap waktu. Ini adalah pelajaran yang besar. Anda punya motor, saya punya motor. Motor itu kalau tiap rutin berapa kilo servisnya ringan. Tapi nanti pada waktu berapa kilo, 1000 kilo gitu servisnya berat. Ramadan itu adalah servis berat. Agar kita betul-betul bisa kembali untuk fitrah, mengisahkan Tuhan, mengisahkan Allah, mengakui keesaan Allah dengan sesungguh-sungguhnya, mengalahkan Tuhan-Tuhan itu. Entah itu Tuhan keinginan, Tuhan hawa nafsu, Tuhan ego. Ada juga yang bertuhankan anak. Na'udzubillah min dzalik, karena tidak bisa menolak keinginan anak, anaknya menjadi Tuhan. Apa itu? Dalilnya apa saya menyebut itu? Ingat di cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, itu Nabi Khidir membunuh seorang anak. Karena anak bisa menjadi Tuhan kalau kita tidak bisa mendidiknya dengan baik. Keinginan kita juga bisa menjadi Tuhan kalau kita tidak bisa mendidik keinginan kita dengan baik. Ramadan itu adalah step-step, cara-cara Allah yang anugerahkan kepada kita agar kita bisa mendidik diri kita. Makanan saja yang halal, yang baik, yang bergizi, kita turut untuk tidak kita makan. Karena apa? Karena perintah Allah.
Tidak ada siapapun, kita di dalam kamar makan itu kan bisa, tapi kita percaya Allah Maha melihat. Itulah pelajaran-pelajaran dari Ramadan. Dan diakhiri, saudara-saudari, dengan yang namanya zakat fitrah. Itu adalah salah satu bentuk pelajaran di mana kita harus merelakan yang namanya sebagian harta benda kita. Zakat fitrah itu diwajibkan di setiap pribadi. Bukan yang hanya mempunyai uang banyak, yang mempunyai beras berkarung-karung, tidak. Setiap pribadi yang masih mampu untuk makan besok, masih ada kelebihannya, wajib untuk zakat fitrah. Itu adalah pendidikan-pendidikan bagi kita, pelajaran-pelajaran bagi kita. Sebagaimana servis besar kalau kita punya motor tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, servis rutinnya apa? Servis rutinnya itu adalah saat Anda melakukan rukun Islam yang lain. Sholat. Sholat itu adalah servis rutin agar kita diingatkan kembali untuk selalu bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perputaran-perputaran servis rutin kita lakukan, servis berat itu kita lakukan, pelajaran-pelajaran yang rutin yang setiap hari kita peroleh dari sholat kita, lalu kita servis beratnya, pelajaran berat yang kita peroleh dari Ramadan, maka insya Allah kita akan bisa meninggalkan dunia ini dengan sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Kalau fitrah-fitrah itu sudah bening, sudah tampak, maka kita menghadapi keduniaan ini itu adalah dengan bahagia. Sungguh itu Allah firmankan dalam kitabnya, kita akan bahagia. Maka menjemput kematian kita, mungkin saat kematian itu kita ditampakkan malaikat pencabut nyawa, kita tidak takut karena di hati kita itu sudah lapang, karena kita sudah inna lillahi, karena diri kita itu adalah lillah, milik Allah. Maka saat dicabut itu pun kita kembali kepada Allah, maka tidak ada gerenjelan, loss kita menghadapi kematian. Itu dalam keadaan muslim yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan menjadikan kita orang yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal 'aidukum mubarak wa asakum minal 'aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair wa khairu da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.